Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Zakaria dari channel YouTube Rizky Zakaria. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Retorika Dakwah yang diampu oleh Bapak Muhammad Rifat SAG MAG. Saya sendiri kuliah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin atau biasa yang disebut dengan UIN Antasari Banjarmasin di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Rifat. Check it out. Baiklah, kita memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika akan atau ingin melakukan sebuah pidato ataupun ceramah. Yang pertama yaitu mengatasi rasa gugup. Nah, rasa gugup ini merupakan hal yang wajar atau hal yang lumrah bagi seorang manusia, karena sejatinya setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya rasa gugup. Yang terpenting, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, seperti materi, fisik, ataupun mental. Karena jika semuanya itu sudah kita siapkan dengan benar dan juga dengan matang, maka insya Allah rasa gugup yang kita alami itu akan mulai berkurang. Tak lupa pula, kita itu selalu bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran untuk menyampaikan pidato dari awal sampai akhir. Dan perlu juga kita untuk menjaga penampilan, karena penampilan yang menarik tentu akan menarik perhatian banyak orang. Maka dari itu kita berpenampilanlah sesuai dengan tema acara ataupun menyesuaikan dengan situasi serta kondisi yang sedang terjadi di dalam acara tersebut. Kemudian tunjukkanlah rasa simpatik atau sikap simpatik seperti tenang, serius, dan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita itu kelihatan seperti orang yang sedang ragu-ragu, takut, cemas, ataupun sombong. Kemudian pelangkah pasti dan tenang ke atas mimbar. Jangan melihat atau memandangi para pendengar, tetaplah fokus, karena jikalau kita sedang menuju ke atas mimbar tapi kita itu memandang atau melihat kepada para pendengar, tentu rasa gugup yang sudah kita atasi yang sebelumnya akan kembali muncul. Naiklah ke atas mimbar dan aturlah posisi teks pidato itu sedemikian rupa sehingga para pendengar itu tidak mengetahui bahwa kita itu berpidato dengan menggunakan teks. Nah, mundurlah selangkah dari mimbar. Jangan sampai kita menyandarkan dada ke mimbar, karena kalau kita itu menyandarkan dada ke mimbar, otomatis kita itu akan dikira oleh para pendengar kita sedang gugup, sedang takut, ataupun sedang tidak semangat dalam menyampaikan pidato. Pandanglah para pendengar itu secara tepat dan cepat. Sampaikanlah salam dan sapaan yang kuat, tenang, dan memikat. Mulailah kalimat pertama pidato. Binalah kontak mata dengan para pendengar. Gunakan gaya tubuh dan mimik wajah itu disesuaikan dengan isi pidato yang kita sampaikan. Yang terakhir itu akhiri pidato dengan kesimpulan yang jelas, kesimpulan yang mengena di hati para pendengar, dan juga berikan salam serta sapaan yang jelas kepada para pendengar. Oh ya, jangan lupa juga selama berpidato kita harus memperhatikan yang namanya suara dan vokal, karena ini memegang peranan penting dalam proses suksesnya penyampaian pidato yang kita sampaikan. Dengan suara yang agak berat tentu akan membantu penampilan suara kita. Tentunya dengan suara yang agak berat itu muncul sebuah wibawa di dalam diri kita sendiri ataupun karismatik yang dilihat oleh para pendengar. Kemudian kita juga harus menggunakan bahasa yang baik. Maksudnya yaitu kita jangan sampai salah mengucapkan bahasa, karena bisa menimbulkan salah pengertian ataupun salah tafsir yang berujung kepada salah komunikasi. Bahasa yang efektif juga
harus sesuai dengan kemampuan para pendengar. Jikalau kita menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, tentu akan membuat para pendengar itu bingung, bahkan tidak memahami pidato yang kita sampaikan. Dan juga kita harus menggunakan bahasa yang sopan agar bisa diterima oleh para pendengar. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana sebaiknya humor digunakan agar tidak mengurangi nilai dakwah yang kita sampaikan. Baiklah, jadi gunakanlah humor itu hanya untuk mengatasi situasi sulit, yang artinya humor hanya digunakan untuk mencairkan suasana, ataupun humor hanya digunakan sebagai alat penghibur bagi para pendengar agar tidak merasa bosan ataupun mengantuk. Jangan sampai kita gunakan humor untuk merendahkan atau menghina orang lain, karena hal itu bisa mengurangi nilai dakwah yang kita sampaikan. Karena sejatinya dakwah itu adalah ajakan untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau kita menghina orang lain atau merendahkan orang lain, itu kan tidak baik. Berarti kan kita sudah melakukan yang namanya tindakan keburukan, kebalikan dari dakwah yang kita sampaikan. Kemudian humor juga harus berlandaskan dengan keimanan dan sesuai dengan konteks pembicaraan. Dan ada hal yang perlu diingat, yaitu humor digunakan jangan terlalu berlebihan, apalagi melebihi dari isi dakwah yang kita sampaikan, sehingga pada akhirnya para pendengar itu hanya mengingat apa ya humor yang kita gunakan daripada isi dakwah yang kita sampaikan, karena kita terlalu banyak menggunakan humor. Maka dari itu, gunakanlah humor secukupnya dan sewajarnya, tidak berlebih-lebihan. Yang penting itu adalah isi dakwah yang kita sampaikan. Kita memasuki ke pertanyaan yang ketiga, yaitu memberikan penjelasan dan juga contoh dari tekanan, nada, tempo, dan jeda. Baiklah, kita mulai dengan satu persatu. Yang pertama ada tekanan. Tekanan ini berhubungan dengan keras lemahnya suatu kata atau frasa yang diucapkan. Tekanan keras selalu dijatuhkan ataupun digunakan pada kata yang hendak ditonjolkan pada dalam suatu kalimat. Bagian kalimat yang hendak diutamakan itu diberi tekanan yang keras ataupun dinamik. Contohnya adalah di negara demokrasi, rakyat yang berkuasa. Nah, di sini kata rakyat itu mendapat tekanan keras atau dinamik karena memang kalimat rakyat ini itu adalah kalimat yang ingin diutamakan. Tapi jika kalimat negara demokrasi yang hendak diutamakan, maka kalimat negara demokrasi lah yang diberi tekanan keras atau dinamik. Contohnya, di negara demokrasi rakyat yang berkuasa. Nah, seperti itulah contohnya tekanan keras dan lemahnya. Baiklah, kita lanjut ke nada. Nada ini adalah alat yang berfungsi sebagai ekspresif dan impresif, dan juga dapat mengungkapkan perasaan dan sikap jiwa si pembicara untuk menambah kejelasan makna yang dilambangkan kata atau kalimat yang disampaikan. Nada tinggi biasanya itu mengungkapkan perasaan senang, gembira, heran, ataupun rasa ingin tahu. Sebaliknya, nada rendah itu biasanya mengungkapkan perasaan sedih, kesal, kecewa. Contohnya, kata A itu kalau kita gunakan dengan nada yang tinggi maka akan mengungkapkan perasaan senang, gembira. Contohnya, ha. Nah, itu adalah contoh dengan nada yang tinggi yang mengungkapkan perasaan senang ataupun gembira. Tapi kalau kata A tadi itu kita gunakan dengan nada yang rendah, maka bisa mengungkapkan perasaan kesal ataupun kecewa. Contohnya, nah, tapi itu juga dibarengi dengan ekspresi yang mendukung, karena kalau kita mengungkapkan kata A dengan ekspresi yang datar, maka itu maknanya juga berbeda. Baiklah, kita lanjut ke tempo. Tempo adalah sebuah usaha untuk mengatur cepat lambatnya kita berbicara dalam mengucapkan
sebuah kata, frasa, atau kalimat. Nah, setiap bahasa itu bisa kita ucapkan dengan cepat atau lambat, tetapi setiap bahasa itu memiliki kelambatan ataupun kecepatannya masing-masing atau memiliki ciri khas masing-masing. Nah, tapi kecepatan berbicara ini juga itu dipengaruhi oleh faktor emosi. Seseorang yang sedang emosi itu biasanya berbicaranya itu cepat, tapi seseorang yang sedang tenang ataupun tidak dilanda dengan emosi biasanya itu berbicaranya itu santai, stabil. Contohnya saja, dalam kalimat pembukaan pun orang yang sedang emosi bisa saja berbicara dengan cepat. Contohnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, ini adalah contoh orang yang sedang emosi karena dia itu terburu-buru dan karena memang ada beban yang tidak bisa keluar dari dalam dirinya sehingga dia membuat dia berbicara dengan cepat. Beda lagi dengan orang yang santai. Santai contohnya seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nah, menurut kalian lebih enak didengar yang mana? Tentu lebih enak didengar yang tenang, yang tidak emosian. Maka dari itu saran saya bagi para pembicara, hendaklah sebelum pidato kita itu harus menenangkan diri, menenangkan hati, menenangkan pikiran agar kita saat pidato itu tidak emosi. Karena saat kita pidato itu dengan santai, relax, maka apa yang kita ucapkan itu mengalir seperti air sungai. Kemudian ada jeda. Nah, jeda ini adalah perhentian atau saat-saat di mana pembicara itu tidak berbicara lagi, kemudian lanjut berbicara. Nah, ini sangat menentukan maksud suatu bahasa atau ucapan. Jeda di dalam bahasa lisan yang dibawakan atau disampaikan dalam sebuah pidato itu menentukan struktur kalimat. Jeda yang perbedaan jeda di suatu kalimat itu sangat menentukan makna dari kalimat tersebut. Jikalau perbedaan jeda akan membedakan makna dari kalimat tersebut. Contohnya, pengantin baru datang. Nah, di sini kan katanya pengantin dijeda terus baru datang. Artinya itu pengantin ini terlambat. Nah, dan para tamu undangan itu sudah menunggu para pengantin ini untuk datang, tapi karena pengantinnya itu terlambat, jadi kata-katanya tadi seperti itu maknanya. Kemudian ada lagi seperti ini, pengantin baru datang. Nah, di sini kan ibaratnya pengantin baru ini yang ditunggu-tunggu oleh para tamu undangan karena memang mereka ini antusias untuk melihat bagaimana wajah si para pengantin baru ini. Jadi para pembicara itu sebaiknya itu jeli untuk memberikan jeda yang tepat pada kata yang tepat, karena perbedaan jeda akan mengubah makna kalimat tersebut walaupun kalimat tadi itu sama. Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita sampai di pertanyaan terakhir ya, pertanyaan nomor 4 atau 5, karena memang pertanyaan itu hanya ada 4. Baiklah, pertanyaan ini itu berkaitan dengan khutbah Jumat atau khutbah lah intinya, bisa Jumat, Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh khatib agar khutbahnya itu efektif. Yang pertama yaitu khutbahnya itu harus sesuai dengan aturan fikih Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para jamaah atau para umat. Karena biasanya para jamaah atau para umat, terutama di Indonesia, itu sangat jeli terhadap kesalahan walaupun sedikit. Nah, terus intisari dari khutbah itu menekankan umat pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga komitmen untuk menegakkan NKRI. Suara khatib juga harus jelas, tegas dan lantang. Ini bertujuan agar
para jamaah atau umat itu tidak merasa mengantuk, karena kalau kita mendengar suara kita yang lantang, ibaratnya itu agak nyaring tapi jangan terlalu nyaring, maka itu bisa membuat jemaah itu bersemangat mendengarkan ceramah yang kita sampaikan. Berusahalah untuk menyampaikan khutbah itu dihafal atau tanpa teks lah. Ini karena kan kita kalau berkhutbah itu tanpa teks, maka bisa memantau ataupun melihat situasi dan kondisi di sekeliling kita, terutama para jamaah dan umat, yang mana kita bisa mengontrol kepada para jamaah dan para umat ini selama kita berkhutbah. Dan juga isi dari khutbah itu, materinya diusahakan adalah permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi oleh para umat. Dan juga kita sebagai khatib itu sebisa mungkin memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, karena kalau kita bisa memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, pasti para pendengar akan mendengarkan ceramah kita, karena mereka pasti berkata dalam hatinya, oh inikah solusi dari permasalahan yang kuhadapi ini. Jadi mereka bakalan antusias untuk mendengarkan khutbah yang kita sampaikan. Kemudian penampilan. Nah, penampilan ini juga mempengaruhi terhadap apa yang kita sampaikan atau terhadap para pendengar. Karena biasanya para pendengar atau para jamaah, para umat nih itu menilai khatib dari pakaiannya. Karena kalau kita pakai baju biasa, misalkan baju kaos oblong, celana levis, nah ini pasti orang menganggap apakah mungkin seseorang yang seperti ini itu menjadi khatib, apakah ilmunya tinggi. Nah, jadi penampilan ini sangat menentukan, karena penampilan yang menarik itu akan bakal menarik perhatian orang lain. Dan yang terakhir, khutbah itu jangan terlalu lama ataupun terlalu singkat. Ini dikarenakan Nabi SAW menganjurkan kepada para umatnya, terutama para dai, para ulama, itu agar khutbahnya itu yang sedang-sedang, tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek. Nah, dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW jika khutbah itu terlalu panjang, kemungkinan ada mungkin sebagian orang akan ingin menyelesaikan pekerjaannya setelah sholat Jumat. Tapi jikalau kita menyampaikan khutbah itu terlalu pendek, nah nilai dakwah atau nilai materi yang kita sampaikan itu akan kurang, karena informasi yang kita berikan kepada umat itu sedikit, dan mungkin para umat juga merasa kurang puas terhadap apa yang kita sampaikan. Intinya khutbah itu yang sedang-sedang, tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek. Di kata Mbah Google, khutbah itu lebih baik sekitar 15 menitan lah, itu maksimal. Nah, karena sesungguhnya khutbah itu prinsipnya adalah disampaikan sesuai kebutuhan, yang mana jika kebutuhan umat sudah tersampaikan, maka khutbah kita sudah tercapai. Itulah adalah khutbah yang efektif menurut saya. Oke, baiklah, kita sudah menjawab semua pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Rika. Mungkin video saya sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Tunggu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.